الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا amin ya rabbal alamin. Ikhwani wal akhawat fillah arsyadakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan yang penuh barakah ini. Selawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan apa yang telah dibahas pada hari Rabu malam. Hari Rabu malam di mana kita membahas apa-apa yang berkaitan dengan kekhususan riwayah Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Sebetulnya sebagian poin yang dibahas dalam kesempatan ini itu sudah disinggung ya ketika kita mempelajari daurah, ketika kita mempelajari syarah Tuhfatul Atfal seperti Imalah, kemudian Raun dan yang lainnya. Tapi ini untuk mempertegas kembali dan sebagai bentuk tanbih, peringatan bahwa poin-poin ini masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Masih banyak orang yang belum memahami permasalahan ini dengan baik. Kemarin terakhir kita telah membahas tashil dan juga imalah. Betul ya? Ingat? Bagian berikutnya di antara kekhususan riwayah Al-Imam Hafs yang berbeda dengan riwayah yang lain atau juga jalur yang lain adalah ini udah. Bagian berikutnya adalah permasalahan dhammah atau fathah pada lafaz ad-du'af. Jadi pada kata ad-du'af, pada kata da'fin ini bisa dibaca du'fa atau du'fin. Wadmum awiftah du'fa rumin, maka dhammahkanlah atau fathahkanlah kata du'af pada surah Rum. Jadi pada surah Rum, surah ke-30 ayat ke-54 boleh dibaca dengan dhammah atau fathah. Di sini ada lafaz min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Ini dha'fin, kemudian min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Maka apabila kita membaca dha'fin di yang pertama min dha'fin dengan dhammah min du'fin, maka yang lainnya harus dengan dhammah. Apabila dha'fin yang pertama dibaca dengan fathah, maka yang lainnya dibaca dengan fathah. Ini satu-satunya lafaz yang Imam Hafs berbeda dengan Imam Asim. Satu-satunya lafaz yang Imam Hafs berbeda dengan Imam Asim. Karena Imam Hafs juga gurunya bukan Imam Asim saja. Maka menurut penilaian Imam Hafs, justru menurut beliau, kalau tidak khilaf, versi beliau adalah dhammah. Imam Asim fathah, atau saya terbalik. Pokoknya
antara Imam Hafs dengan Imam Asim yang berbeda adalah lafal ini. Seperti itu. Dan menurut jalur yang sampai kepada kita, maka dua cara baca ini sah untuk diamalkan dan disandarkan kepada riwayah Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Seperti itu. Maka dalam jalur Asy-Syatibiyah, lafaz ini boleh dibaca dengan dha'fan, boleh dibaca dengan du'fan. Dha'fan, dha'fin, dha'fin, dha'fan, atau du'fin, du'fin, du'fan. Satu paket. Harus satu paket 3 kata dalam satu ayat. 3 kata dalam satu ayat. Betul ya? Harus dibaca satu paket. Apabila dha'fin yang pertama dibaca dengan fathah, maka dha'fin yang kedua dan juga dha'fan wa syaibah dibaca dengan fathah. Kalau yang pertama dibaca dengan dibaca dengan dhammah, maka dia dibaca dengan dhammah juga. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Menurut Al-Farra, ada yang masih ingat siapa Al-Farra? Al-Farra siapa? Pernah dengar namanya? Siapa Al-Farra? Al-Farra ini salah seorang ahli bahasa. Salah seorang ahli bahasa menurut Al-Imam Al-Farra, bagaimana dikutip oleh tafsir Al-Qurtubi, di sini nggak ada, ini dibaca seragam ya, tadi yang saya jelaskan ini. Tambahan, menurut Al-Imam Al-Farra, sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa menggunakan dhammah itu adalah bahasa Quraisy, dialek Quraisy. Dhammah itu dialek Quraisy. Adapun fathah dialek atau bahasa Bani Tamim. Dhammah Quraisy, fathah Bani Tamim. Kemudian bahwa Al-Imam Hafs memilih untuk membaca dengan dhammah. Al-Imam Hafs memilih untuk membaca dengan dhammah. Padahal Al-Imam Asim membaca dengan fathah. Namun yang menarik, Al-Imam Hafs juga meriwayatkan yang fathah. Jadi kalau lagi ngajar, kalau dari Imam Asim fathah gitu. Tapi saya sendiri pilih dhammah. Terus muridnya nanya, saya pilih yang mana? Boleh yang mana aja, begitu. Ya. Karena dua-duanya sahih. Makanya Al-Imam Hafs pernah mengatakan dalam sebuah pernyataan beliau kepada muridnya, "Ma khalaftu 'asiman fi syai'in minal Qur'an illa fi hadzal harf." Ma khalaftu 'asiman fi syai'in minal Qur'an illa fi hadzal harf. Aku enggak pernah berbeda pendapat sama Imam Asim di dalam bacaan Al-Qur'an seluruhnya, kecuali ini doang. Kenapa Imam Hafs lebih memilih dialek Quraisy, sedangkan ayah tirinya lebih memilih dialek Bani Tamim? Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting dibaca satu paket. Kalau di mushaf, fathah atau dhammah?
Fathah atau dhammah? Di mushaf. Di mushaf atau dhammah? Fathah. Di mushaf fathah. Ya, dimenangkan Imam Asimnya. Dimenangkan Imam Asimnya. Baik. Mudah insyaallah ini ya. Jadi walaupun di mushafnya fathah, kalau misalnya ada imam yang baca dhammah dan dia membaca hafs, enggak masalah. Bahkan ketika talaqi, biasanya sebagian syekh menyuruh membaca 2 kali ayat ini. Begitu. Karena memang bisa dibaca 2 cara menurut apa yang datang dari jalur Syatibiyah. Seperti itu. Makanya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani mengatakan, yang aku pilih boleh mengamalkan keduanya. Itu juga yang diteruskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Baik, ini adalah dhammah dan fathah pada lafadz ad-du'af. Ada 3 ya. Du'fin, du'fin, du'fan, atau du'fin, du'fin, du'fan. Ketiganya mesti dibaca seragam. Bila yang pertama dibaca dhammah, maka selanjutnya dibaca dhammah. Bila yang pertama dibaca fathah, maka selanjutnya dibaca fathah. Huruf dodnya. Huruf dodnya. Baik. Bagian berikutnya, di antara kekhususan jalur Asy-Syatibiyah adalah shad dan sin pada lafadz bastah, yabsut, bimusaytir, dan al-musaytirun. Bastah, yabsut, bimusaytir, dan al-musaytirun di dalam mushaf ditulis dengan shad atau sin? Rasamnya shad ya Ustaz. Rasamnya adalah shad. Namun Al-Alamah As-Samanudi mengatakan wa atasinan wa yabsutu wa thani bastah. Tapi dalam riwayah Al-Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, kata yabsutu dan bastah ini mesti dibaca dengan sin, bukan shad. Mesti dibaca sin, bukan shad. Was-shada fi musaytirin khudh wa kila hadzaini fil musaytiruna nuqila. Kemudian bimusaytir hanya menggunakan shad, was-shada fi musaytir. Bimusaytir dengan shad, khudh ambilah, wa kila hadzaini fil musaytirun. Adapun kata al-musaytirun maka boleh dengan shad dan boleh dengan sin. Jadi urutannya kalau diurutkan sesuai dengan urutan mushaf, sin, dua-duanya shad. Yabsut, bastah, yabsut, kemudian yabsut, bastah ya, yabsut dulu, kemudian bastah, yabsut sin, bastah sin, al-musaytirun. Dua-duanya bimusaytir shad. Sin, dua-duanya shad. Hafal? Apa? Sin, dua-duanya shad. Apa? Kalau mengikuti urutan mushaf, Al-Baqarah, sin, Al-A'raf, sin, kemudian At-Tur, dua-duanya Al-Ghasyiyah, shad. Maka dari itu, untuk mempermudah para qari, di dalam mushaf diletakkan huruf sin kecil di atas huruf shad, yang menunjukkan bahwa rasamnya shad, bunyinya sin. Sama seperti huruf nun itlab, rasamnya nun, bunyinya mim. Begitu ya. Jadi kalau misalnya antum melihat ada rasam di atasnya tanda baca huruf, berarti itu artinya rasamnya itu dibaca atasnya. Wa yabsutu, silakan. Terus kenapa boleh dibaca shad? Karena berat pengucapannya
setelahnya ada to. Jadi aslinya apa? Sin. Aslinya sin, karena berat pengucapannya maka digunakan huruf shad. Sama seperti lafaz as-sirat. Quraisy pakai sin. Quraisy pakai sin. Makanya sebagian orang-orang Mekah ya Quraisy ya, pakai sin. As-sirat. Lughah aslinya sin. Lughah asli, bahasa aslinya sin. Terus kenapa pakai shad as-sirat? Karena berat. Kenapa berat? Karena setelahnya ada ro dan to. Begitupun ya besuto, karena berat maka orang-orang Arab boleh mengubah sin menjadi shad secara bahasa. Dan dalam Al-Quran ternyata Allah melegalkan dua lughah ini, dua dialek ini. Kemudian yang kedua juga sama, wazadakum fil khalqi bastah. Silakan. Adapun yang al-musaytirun, sinnya di bawah. Sinnya di bawah. Apa artinya? Hal ini menunjukkan bahwa kata tersebut boleh dibaca shad, amhumul musaytirun, atau boleh dibaca sin, amhumul musaytirun. Namun ini hanya berlaku dalam jalur asy-syatibiyah. Kalau antum ingin mengambil jalur yang lain, misalnya munfasil dua harakat, istilahnya qasrul munfasil, maka aturannya beda lagi. Tergantung antum mau ambil jalur yang mana. Yang munfasil. Termasuk kalau misalnya yang beda lagi, jalurnya beda lagi juga. Intinya ini berlaku pada jalur asy-syatibiyah saja. Ya. Kalau jalur yang lain, ada yang shad, dua-duanya shad juga. Ada yang musaytirun justru harus shad, tidak boleh sin. Ada yang musaytirun harus sin, tidak boleh shad. Yabsut bastah harus shad, tidak boleh sin. Itu berbeda-beda. Setiap jalur berbeda-beda. Adapun syatibiyah sebagaimana yang kita jelaskan hari ini. Adapun dalam suratul Ghasyiyah, amhumul musaytirun kita coba dulu. Pakai shad coba. Satu, amhumul musaytirun aja. 1, 2, 3. Kemudian pakai sin. Baik. Adapun bimusaytir hanya satu cara baca, yakni dengan shad mengikuti rasm. Shad mengikuti rasm. Lasta alaihim bimusaytir. Silakan. Tir. Pokoknya tebal, masih ada itbaknya walaupun kasrah dalam kadar yang paling lemah. Ro-nya tipis. Tir. Bukan gini, tir. Bukan juga tir, bukan. Tir. Lasta alaihim bimusaytir. Sip, mumtaz. Barakallahu fikum. Dipahami? Gampanglah kalau lihat mushaf tinggal lihat sinnya di atas atau di bawah. Maka ketika antum menghafal, kalau hafalan antum disetorkan dalam rangka mengambil riwayah hafz jalur asy-syatibiyah, maka hafalannya harus disesuaikan. Bastah pakai sin, ya besut juga pakai sin, al-musaytirun boleh dua-duanya, dan bimusaytir pakai shad. Seperti itu. Dipahami? Jadi yang menghafal udah masuk Al-Baqarah misalnya, perhatikan. Jadi perhatikan. Berikutnya permasalahan ismam dan raum atau ikhtilas dalam lafaz la ta'manna. Apa itu ismam? Ismam adalah isyaratan bidhammi, yakni mengisyaratkan bibir, kedua bibir monyong, bila saut, tanpa ada suara. Oleh karena itu para ulama mengatakan ismam tidak digunakan atau tidak diamalkan di depan orang yang buta. Ismam tidak digunakan atau tidak diamalkan di depan orang yang buta. Kenapa? Karena tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Antum misalnya ismam atau enggak juga enggak ketahuan. Karena suaranya tidak berubah. Ismam
itu adalah memonyongkan kedua bibir tanpa suara. Isyarat. Monyong. Jadi ketika monyong, gini, saja tapi ya. Maka ini adalah ismam. Lalu apa itu raum? Sudah dibahas juga. Raum dalam konteks ini artinya adalah mengucapkan huruf dengan sebagian harokat. Ya, idza rumta fa ba'dul harakah. Sebagian harokat saja. Mengucapkan sebagian harokat ini apakah suaranya dipelankan atau harokatnya yang menjadi berkurang? Ini yang para ulama beda pendapat. Ini yang para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan begini, raum itu memelankan suara. Kalau mengurangi harokat namanya ikhtilas. Tapi Asy-Syaikh Utsman Murad mengatakan sama saja. Makanya beliau dalam latak mana mengatakan raum. Walaupun prakteknya bukan dipelankan, tapi dikurangi kadar harokatnya. Dalam riwayah Al-Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah tidak ada lafaz yang dibaca dengan ismam atau raum kecuali satu saja, yakni la ta'manna, yang aslinya apa? La ta'manuna. Aslinya manuna. Panjang aslinya, ya. La ta'manuna. Bukan juga manuna, bukan. Manuna. Aslinya begitu. Tapi kemudian diidghamkan dengan idgham mutamathilain kabir bi gunnah ma'al ismam. Masya Allah, nama idghamnya mantap amat. Idgham mutamathilain kabir bi gunnah ma'al ismam, atau idgham kamil mutamathilain kabir bi gunnah ma'al ismam. Itu nama idghamnya. Kalau digabungin semuanya tuh. Idgham kamil karena masuknya sempurna, mutamathilain karena dua huruf nun. Kemudian apa? Kemudian tadi apa? Kabir. Mau kabir mau sogir terserah. Gimana hasilnya kalau gunah enggak gunah? Jangan dicampur aduk, Ustaz. Kenapa disebut kabir? Karena dhammah ketemu fathah. Au hurikal harfani fi kullin fakul kullun kabirun. Karena dua-duanya berharokat, nu dan na. Kenapa disebut bi gunnah? Ya karena ada gunahnya. Kenapa disebut ma'al ismam? Karena memang diiringi dengan ismam. Baik. Malaka la ta. Kalau tidak pakai ismam begini, malaka la ta'manna, tidak pakai ismam. Dan ini masih banyak, bahkan sekelas ustadz yang suka khutbah, sekelas ustadz yang suka ceramah tabligh sekalipun, masih banyak yang tidak paham. Ini harus diismamkan. La ta'manna, polosan. Ya. Dia hanya sampai idgham kamil mutamathilin shogir bi gunnah saja. Ma'al ismamnya belum. Padahal seharusnya sambil monyong ketika mengucapkan gunnahnya. Sambil monyong ketika mengucapkan gunnahnya. Di mana monyongnya? Gunnah kan panjang. Apakah sebagian atau seluruh gunnah tersebut kita monyong? Ini yang para ulama berbeda pendapat. Yang pasti para ulama sepakat mesti monyong, itu sepakat. Yang beda pendapat itu apanya? Di mana kapan monyongnya? Menurut Asy-Syaikh Hussam Tabsabi, beliau mengatakan setidaknya ada 3 cara. Yang pertama adalah memonyongkan atau mengismamkan di awal gunnah. Dan ini sudah kita bahas, kami praktekkan kembali. Malaka la ta. Jadi di awal gunnah. Kalau gunnah itu dibagi 3, sepertiga pertama disitulah ismamnya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Ini yang pertama. Cara yang kedua menurut beliau adalah di akhirnya justru diam dulu. Malaka la ta'manna ala Yusuf. La ta'manna ala Yusuf. Kemudian menurut beliau pendapat yang paling unggul dalam masalah ini adalah mengismamkan
di sepanjang gunnahnya, mengismamkan di sepanjang gunnahnya. Bagaimana dari awal man langsung monyong, manna, sampai akhir manna, malaka la ta'manna ala Yusuf, seperti itu. Apakah ada cara yang lain? Maka ada yang populer di Indonesia, sistem SMS, senyum monyong senyum. Dan ini ternyata setelah kami cari-cari ada disampaikan oleh Dr. Syekh Walid Janahi. Beliau mengatakan terdapat satu cara lagi, yakni mengislamkan di tengah gunnah. Cara ini termasuk cara yang sangat populer di Indonesia. Para pengajar tahsin umumnya menyebut cara ini dengan singkatan SMS. Senyum, monyong, senyum. Bagaimana? La ta'manna, manna. Ini yang populer di Indonesia. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Cuma memang justru kurang populer kalau di luar. Yang kami amalkan dan kami talakikan dan diajarkan oleh guru-guru kami kebanyakan memang yang pilihan Syekh Hussam Sabsabi yang ketiga tadi, mengismamkan di sepanjang gunnah. Malaka la ta'manna ala Yusuf, seperti itu. Ala kulli hal, berarti tiga riwayat ini sampai kepada kita, maka tugas antum adalah meneliti dan menguji mana riwayat yang lebih tepat dan lebih kuat. Mana yang arjah. Seperti itu. Dipersilahkan. Tapi kalau konteks talaqi, maka afwan kalau saya memaksa untuk pakai yang ketiga. Kalau dalam konteks talaqi. Tapi kalau ta'lim, antum bebas memilih. Termasuk ketika antum mengajarkan ke yang lain, mungkin nanti ketika sudah mengajar, menurut antum misalnya lebih kuat yang SMS, silahkan. Atau lebih kuat yang di awal gunnah juga silahkan. Lebih kuat yang di akhir gunnah juga dipersilahkan. Yang penting antum bisa mempertanggungjawabkan amanah ilmiah tersebut. Bukan pakai perasaan, kayaknya enak ini, enggak bukan begitu. Ya, bukan seperti itu. Ini adalah ismam pada la ta'manna ala Yusuf di surat Yusuf. Asy-Syaikh Utsman Murad mengatakan dalam masalah ini, dalam bait-bait syairnya, dalam Salsabilus Syafi, beliau mengatakan, waja'a fi ma laka la ta'manna wajhani ismamun wa raumun yu'na. Beliau menggunakan raum. Ada sebagian penuntut ilmu di Indonesia yang mengkritik, jangan pakai raum, karena raum itu memelankan suara. Yang tepat adalah ikhtilas. Maka sebetulnya dalil ini bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa para ulama pun menggunakan istilah raum. Seperti itu. Adapun raum adalah membaca huruf nun dengan suara yang pelan dan panjang harokat yang lebih singkat. Sebagian ulama mengistilahkannya dengan ikhtilas, disebabkan cara membacanya adalah dengan mengurangi kadar panjang harokat, bukan dengan memelankan suara. Ya memang kalau kita lihat, kalau kita pisah, raum adalah memelankan dan ikhtilas adalah mengurangi kadar, ya disebut ikhtilas. Tapi ternyata raum pun bisa digunakan untuk menyatakan cara baca mengurangi kadar panjang harokat. Buktinya siapa? Buktinya Syekh Utsman Murad. Kurang alim apalagi beliau dalam hal ini, sehingga kemudian ada orang yang melarang pakai raum sama sekali. Jadi kurang tepat justru kalau misalnya dilarang pakai raum sama sekali istilahnya. Enggak boleh pakai istilah raum, pakai istilah-istilah saja. Justru menurut kami kurang tepat. Jadi boleh disebut raum, boleh disebut ikhtilas. Walaupun mungkin antum lebih milih kalau saya pakai ikhtilas, ya silahkan. Cuma jangan melarang secara mutlak penggunaan raum dalam cara baca ini. Masih ingat bagaimana cara membaca la ta'manna dengan raum atau ikhtilas? Mana? Bukan mana. La malaka la ta'manna ala Yusuf. Malaka malaka la ta'manna ala Yusuf. Ustaz Pamil, contohin. Antum ketawa-ketawa dulu dari tadi.
Senyum-senyum sendiri, kayaknya agak gimana gitu ya. Boleh. Silakan Ustaz, yang keras. Agak kebanyakan, masih agak kebanyakan. Masih agak, nu-nya masih agak kebanyakan. Panjang harokatnya, dikurangi sedikit lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Nuna, segitu aja. La ta'manuna, kayak gitu. Atau mimnya yang cepat juga. Malaka la ta'manuna. Yang saya sering dengar itu. Jadi saya pernah lihat beberapa video tutorial bagaimana cara mengikhtilaskan bacaan ini. Malaka la ta'manuna. Kurang tepat ya, kurang tepat. Pede, di-upload lagi videonya. Subscribe ya, sudah subscribe lagi ya. Kurang tepat. Malaka la ta'manuna, malaka la ta'manuna ala Yusuf, manuna, nuna. Fadal, Ustaz Hamil. Itu udah lebih cepat, Mumtaz. Tadi dah. Itu kan. Ya, meme-nya terasa cepet kan ini? Mana? Subscribe. Padahal Ustaz. Ke bawah cepat sebetulnya meme-nya ya. Ini nggak apa-apa, dilatih. Manuna ala Yusuf. Sarip. Subscribe juga. Ini aja. Total Ustaz. Udah cepat, bagus. Subscribe, asli subscribe. Yang akhwat. Siapa yang akhwat? Masalah, jazakumullah khair. Reva. Siapa yang mau nyantain? Siapa kok pada diam semuanya? Biasanya Kak Sarah suka ngangkat, sih. Kak Sarah. Sama-sama antum. Sama-sama antum. Mimnya kecepatan, Kak Sarah. Ada atas. Naswa, jangan nunduk. Contohin. Sebagai senior yang baik, contohkan. Gimana? Latihan dulu. Ya, yang keras. Mimnya masih kecepatan, Kak. Mimnya masih kecepatan. Itu lebih lambat. Mimnya hati-hati kecepatan ya. Yang sering itu memang mana mimnya dibaca cepat. Baik. Udahlah, ribet-ribet baca isyaman saja. Ya, kalau dalam praktek amalan silahkan. Cuma sebagian syekh ketika pengambilan riwayah, sanad, ijazah, maka mensyaratkan yang wajahan-wajahan ini dibaca dua, itu masalahnya. Ya, maka harus bisa. Harus dilatih. Begitu. Khair. Difahami Ismail dan Raum? Ini kekhususan dalam riwayat hafz jalur Syatibiyah. Adapun jalur yang lain selain Syatibiyah hanya Ismam saja. Jalur yang lain 56 jalur selain Syatibiyah hanya Ismam saja. Bagian berikutnya yang biasanya juga terdapat dalam buku-buku tajwid berbahasa Indonesia bab gharib adalah istilah an-naql. Naql. Apa itu naql? An-naql, naqlul harokatil hamz, yakni memindahkan harokat hamzah ila sakin ma qablaha, ila harfi sakin ma qablaha. Memindahkan harokat hamzah kepada huruf sukun yang berada sebelumnya. Pertanyaan, apakah ada naql dalam riwayah Al-Imam Hafs? Apakah ada naql dalam riwayah Al-Imam Hafs?
Dalam riwayat Hafs tidak ada nakal. Oh, kok nggak ada? Kok nggak ada nakal? Adapun kalimah bi'salism yang sering disebut-sebut sebagai nakal, sejatinya merupakan bagian dari bab iltiqa'us sakinain, bukan bab nakal. Bukan bab nakal. Kenapa disebut dengan iltiqa'us sakinain? Hal ini disebabkan hamzah yang terdapat setelah huruf lam pada kata alism merupakan hamzah wasal yang tidak memiliki harokat. Hamzah wasal punya harokat nggak? Terus yang dipindahin harokatnya siapa? Kan hamzah wasalnya nggak punya harokat. Alism aslinya apa? Al dan sem. Al dan sem. Al itu lam ta'rif, sem yaitu isemnya. Sem. Alnya sukun, semnya sukun. Berarti apa? Iltiqa'us sakinain. Ya, pertemuan dua huruf berharokat. Dan asal takhallus. Asal takhallus itu artinya apa? Solusi, menghilangkan keruwetan dalam iltiqa'us sakinain. Caranya dengan apa? Asalnya dengan harokat. Dengan harokat di hurik, tahrik. Ya, dengan harokat. Harokat apa? Aslinya adalah kasrah. Ya, hukum asalnya adalah kasrah. Hukum asalnya kasrah. Seperti itu. Ada kutipan. Sebagaimana disampaikan, Syekh Kahilah mengatakan al-aslu wal kasru huwal aslu fit takhallusi min iltiqa'is sakinain. Ya. Dan kasrah itu merupakan asal dalam takhallus minal tiqa'i sakinain. Jadi asalnya di kasrah semuanya. Kalau ada kesulitan-kesulitan pertemuan dua sukun, maka mesti di kasrah. Seperti itu. Wala yuharraku bidhammi awil fathi illa li'illatin. Dan tidak akan dibaca dengan fathah atau dhammah kecuali ada sebab tertentu yang membuat dia dibaca fathah atau dhammah. Seperti itu. Wal bad'u bil kasri aslun fi alif al-wasli. Dan memulai dengan kasrah merupakan asal dari cara baca hamzah wasal. Jadi ketika ada dua huruf yang sukun bertemu, maka asalnya mesti dikasrahkan. Asalnya mesti dikasrahkan. Khusus untuk bab bi'salism, sebagian ulama ada juga yang menyebut pertemuan ini dengan syabih bin naql. Bin naql. Ada nunnya, bin naql. Kenapa? Mirip naql. Atau ada juga yang menyebutnya an-naqlu as-suri. Naql suri. Kayak naql. Naql suri itu kayak naql. Seperti itu. Ya tapi bukan nakal kan? Cuma mirip doang, cuma kayak nakal doang. Baik. Ada yang ditanyakan masalah bi'salism. Jadi kalau ada huruf sukun, ketemu huruf sukun lagi, maka apa yang mesti dilakukan? Asalnya adalah dikasrohkan huruf sukun yang pertama. Asalnya dikasrohkan huruf sukun yang pertama. Lalu yang nakal ada nggak di Hafs? Nggak ada. Di riwayat yang lain ada. Di mana contohnya di Warsh. Apa misalnya? Al-akhirah. Dibaca al-akhirah. Misalnya seperti itu. Al-ula. Al-ula. Seperti itu. Baik. Ada yang tanyakan sampai di sini? Betul. Apakah selama ini keliru? Sebagai secara pengistilahan keliru, tapi dapat dipahami kenapa keliru, karena memang mirip. Syabih bin naql makanya. Bismillah. Tapi bukan salah yang besar gitu ya. Nggak sampai dosa gitu. Kekeliruan ini nggak sampai dosa. Baik. Ada yang tanyakan? Cuma ya, istilah yang lebih tepat adalah iltiqa'us sakinain, bukan naql. Banyak sekali, Ustaz. In ketemu artabtum. Bacanya apa?
In ketemu irtabtum. Bacanya ini irtabtum. Contohnya gitu. Betul. Hukum asalnya iltiqau sakin, hukum asal dari takhallus. Takhallus itu solusi untuk menyelesaikannya. Takhallus itu menyelesaikan, menghabisi, mengkholaskan. Harokat yang ringan. Iya. Jadi itu karena asalnya. Kenapa asalnya kasroh? Karena kasroh dinilai sebagai harokat yang ringan. Baik. Bagian berikutnya, sebelum kita masuk nanti ke iltiqau sakinain, kita simak dulu nun wiqayah. Pernah dengar istilah nun wiqayah? Apa itu nun wiqayah? Apa nun wiqayah? Wiqayah. Wiqayah itu apa? Menyelamatkan. Ya. Wa qina adzaban, dan selamatkan kami dari neraka. Maksudnya nun wiqayah apa? Nun penyelamat. Nun penyelamat itu bagaimana? Baik. Istilah nun wiqayah merupakan istilah dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu bahasa Arab. Apa itu? Nun wiqayah adalah nun yang terletak antara dua domir, di mana salah satu dari domir tersebut adalah domir ya mutakallim. Bahasa Arab banget ini. Yang udah belajar bahasa Arab, apa? Ngerti nggak? Domir itu apa? Kata ganti. Contohnya kata ganti huwa huma hum. Ketika diubah di belakang hu, terus huma tetap, terus hum tetap, terus huma, terus hun tetap, terus ka, terus huma, khair, terus hum, terus ki, terus kuma, terus kunna, tunna. Kemudian ana apa? Bukan, ya mutakallim. Ana adalah ya mutakallim istilahnya. Kemudian nahnu nun saja. Nah ya, atau ya nun mutakalim, istilahnya bukan nun mutakalim deh, bukan nun mutakalim istilahnya. Ya mutakalim, ia masuk pada fi'il madhi, mudhari dan amr. Jadi di sini yang disebut dengan nun wiqayah adalah nun yang terletak di antara ya mutakalim dengan domir yang lain. Memangnya kenapa? Wiqayah artinya menjaga. Disebut nun wiqayah karena nun tersebut berfungsi untuk menjaga keadaan fi'il. Agar apa? Agar tidak berharokat kasrah. Kenapa? Karena fi'il nggak boleh berharokat kasrah. Kenapa kalau harokatnya kasrah? Kalau fi'il berharokat kasrah, maka menyalahi kaidah nahwu. Contohnya apa? Darbani Zaidun. Zaid telah memukulku. Atau Zaid memukulku. Sedang memukulku atau memukulku. Zaid memukulku. Kalau tidak ada nun wiqayah, maka dia jadinya dorobi. Kalau dibaca dorobi, maka dia seperti bukan menunjukkan saya dipukul. Begitu. Jadi maknanya jadi aneh dan ini tidak sesuai dengan kaidah gramatikal bahasa Arab. Contoh yang lain, yadribu ni. Maka kalau tidak ada ya mutakalim dibaca, kalau tidak ada nun wiqayah dibaca yadribi. Ini pun salah. Atau misalnya akrim ni. Kalau tidak ada nun wiqayah, maka dia dibaca akrimi. Kalau akrimi kan artinya beda. Akrimi itu apa? Perintah hormatilah, tapi ditunjukkan kepada perempuan. Padahal maksudnya akrim ni. Jadi aslinya nggak ada wiqayahnya. Aslinya apa? Akrimi. Aslinya yadribi. Aslinya dorobi. Cuma karena dia melanggar ketentuan bahasa Arab,
maka mesti diselamatkan. Oleh siapa? Oleh nun wiqayah. Di sini nun wiqayah aslinya ada atau enggak ada? Aslinya ada atau tidak ada? Tidak ada, tapi dia dimasukkan untuk menyelamatkan. Baik. Kemudian nun wiqayah yang dikenal dalam buku-buku tajwid itu menunjukkan nun yang berada pada di mana? Nun yang berada pada tanwin bertemu hamzah wasal. Pertanyaannya, apakah nun yang berada di antara tanwin dan hamzah wasal itu tepat apabila diistilahkan nun wiqayah atau tidak? Tepat nggak? Contohnya adninil lati, adnil ula. Adapun nun yang terdapat dalam tanwin adalah suara huruf nun kasrah yang terjadi ketika huruf bertanwin dibaca bersambung dengan hamzah wasal. Saya mau tanya, tanwin itu punya suara nun atau enggak? Punya. Berarti bukan sesuatu yang ditambahkan. Tanwin itu apa definisinya? Nun sakinah zaidah. Masya Allah. Sekalian murojaah ya. Nun tersebut bukanlah nun wiqayah. Kenapa kok bukan nun wiqayah? Karena berasal dari tanwin. Nunnya si tanwin, nun tanwin. Bukan huruf nun yang baru yang ditambahkan. Huruf tanwin sejak awal memiliki bunyi nun sukun. An, in, un, walaupun nunnya tidak tertulis. Masalahnya adalah ketika tanwin bertemu dengan kata yang awalnya sukun atau biasanya ditandai hamzah wasal, maka terjadi apa? Iltiqa'us sakinain lagi. Berarti sama-sama kasusnya dengan bi salisem. Sama-sama apa? Iltiqa'us sakinain. Yang asalnya an, in, un, ketika ketemu sukun menjadi apa? Ani, ini, uni. Paham nggak? Paham nggak? Ketika ada dua huruf sukun yang bertemu, maka takhallus min iltiqa'i sakinahnya bagaimana? Dikasrahkan kan asalnya? Baik. Tanwin kan nun sukun. An, in, un. Ketika ketemu huruf sukun lagi terjadi iltiqa'us sakinain. Maka apa yang mesti dilakukan? Dikasrohkan si tanwinnya yang asalnya an jadi ani. Paham nggak? Paham. Yang asalnya un jadi, yang asalnya in jadi ini. Begitu maksudnya. Baik, kita bahas dari awal iltiqa'us sakinainnya kalau begitu supaya nggak bingung. Apa itu iltiqa'us sakinain? Apabila terdapat dua huruf sukun bertemu pada sebuah kalimat, maka terdapat kaidah takhallus minal iltiqa'is sakinain. Jalan keluar penyelesaian dari pertemuan dua huruf sukun. Iltiqa'us sakinain artinya adalah bertemunya dua huruf sukun dalam satu kalimat. Bertemunya dua huruf sukun dalam satu kalimat. Bahasa Arabnya iltiqa'us sakinain, bahasa Indonesianya bertemunya dua huruf sukun. Jadi ini benar-benar terjemahannya saja ya. Karena mudah dipahami, enggak perlu dijelasin. Iltiqa'us sakinain adalah iltiqa'us sakinain pertemuan dua sukun, udah jelas. Maka bagaimana takhallusnya apabila pertemuan tersebut berada di akhir kalimat, maka dibaca izhar. Jelas. Baik itu merupakan pertemuan mad atau lin dengan sukun arid, atau sukun asli juga, atau pertemuan sukun dengan sukun. Contohnya, mad bertemu dengan sukun. Nasta'in. Mudah nggak? Bisa. Bisa berarti kan? Bisa dibaca mudah.
Tinggal diapain? Ya tinggal dibaca sebagaimana adanya, dibaca dengan izhar. Cuma di sini madnya boleh dibaca 2, 4, 6. Begitupun Quraisy, li'ilafi Quraisy. Mudah. Enggak perlu ada takhallus karena sudah mudah. Sama halnya apabila ada 2 sukun di akhir yang bukan mad. Contoh, wal fajr. Enggak mesti dibaca bagaimana? Wal fajir. Enggak mesti. Orang Indonesia itu biasanya. Imam Hafs dibaca Hafiz. Nah itu takhallus itu. Karena orang Indonesia nggak bisa baca 2 sukun. Ya, tapi bukan jadi i. Jadi e. Hafs jadi Hafiz. Hams jadi Hamas. Matan jadi, nah ini pakai fathah, matan. Hati-hati terbaca mantan. Matan. Terus apa lagi contohnya? Dobat. Dobat. Rasam. Al-aslu fi takhallus minal tiqa'u sakinain fi lughatil Indonesia bil imalah. Ya. Kaidah asal iltiqa'u sakinain dalam bahasa Indonesia pakai imalah. Pakai imalah kan semuanya. Hamas, rasam, dobat, fasal. Ya, semuanya begitu. Tapi dalam bahasa Arab, kalau di akhir tidak. Kalau di akhir bagaimana? Jelas saja. Wal fajr. Silakan. Al fasl. Tinggal sodnya disempurnakan, rikhwahnya, kemudian apa sifat-sifat sempurnakan, begitu pula lamnya, fasl. Ya, terus apa lagi misalnya? Al-qadr, silakan. Asr. Apa lagi? Wal asr. Husr. Al-fath. Khitamuhu misk. Ni'mal abd. Abd. Dikolkolahkan dua-duanya. Abd. Abd. Atau wayaqbidn. Dotnya kolkolah bukan? Cuma dima'fu kalau ada yang mengkolkolahkan. Dimaafkan. Karena sulit. Sebagian ulama memaafkan. Jadi kalau masih ada yang bidun, bukan boleh. Bukan boleh. Ma'fu. Beda sama boleh. Ma'fu itu hukum asalnya tetap nggak boleh. Jadi kalau antum bisa, jangan lakukan. Tapi kalau antum kesulitan, silakan. Begitu. Kalau lagi talaki diusahakan bisa. Tapi ketika tilawah sendiri, wa yaqbidun, nggak perlu diulang maksudnya gitu. Ya dimaafkan insya Allah. Karena sulit. Wa yaqbidun. Nah, ya dotnya dialirkan. Bidun. Seperti itu. Apalagi misalnya yang susah. Hadi, al-hadi. Hadi, bukan hadi. 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 Nah, atau misalnya, apa lagi? Al-afu. Apa lagi? Yang sering ditanyain. Banyak banget kan? Ya pokoknya semuanya begitu. Ini banyak banget kalau misalnya disebutin satu demi satu. Hah? Raja'. Ar-raja'. Hah? Al-qatl. Al-qatl. Qatl. Al-qatl. Terus kemudian Misr. Fitr. Apalagi? Sudahlah, udah banyak lah, itu banyak banget ya. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Atau misalnya al-ard. Al-ardi, al-ard. Begitu. Semuanya pokoknya dibaca dengan izhar. Tapi sebagian orang kesulitan mengucapkan hal itu, maka kemudian para ulama memaafkan juga kalau akhir-akhirnya agak kurang jelas. Wal fajr, roknya ya dimaafkan, tapi diusahakan jelas. Diusahakan jelas, seperti itu. Ini yang pertama. Kalau 2 sukunnya di akhir, maka baca apa adanya dengan idhar. Kalau masalah tafkhim tarkik itu beda lagi. Pokoknya dibaca dengan jelas. Nah, tafkhim tarkiknya bagaimana? Mengikuti riwayat yang ada. Ya, nggak kita bahas. Gimana, Sir?
Ada istilah al-ikhfa bil ma'nal jadid. Dalam sebagian kitab tajwid berbahasa Indonesia atau yang ditulis di Indonesia, al-ikhfa bil ma'nal jadid. Saya pernah bertanya belum lama beberapa hari yang lalu kepada Syekh Hasan Mustafa Al-Waraqi saat beliau bikin video penjelasan ini di Facebooknya. Udah aja saya langsung nanya, Syekh, antum tahu nggak istilah al-ikhfa bil ma'nal jadid? Istilah ini mu'tabar enggak menurut ahlul ada? Beliau nggak jawab. Artinya sesuatu yang asing. Istilah ini sesuatu yang asing. Maksudnya bagaimana kata beliau? Maksudnya adalah kita mesti meringankan atau memelankan suara terakhir, suara huruf terakhir, kata saya begitu. Karena kaidah ikhfa bil ma'nal jadid begitu. Kata beliau, enggak. Yang tepat adalah seperti yang saya jelaskan, semuanya harus jelas. Sifat-sifatnya yang bainiyah, yang qalqalah, yang rikhwah, kata beliau seperti itu. Justru harus jelas. Maka berarti al-ikhfa bil ma'nal jadid ini kurang muktabar menurut mayoritas ulama. Istilah tersebut. Tapi populer di Indonesia, ya karena itu kitab tersebut atau buku-buku tajwid di Indonesia rata-rata kan ngikutin buku tajwid bahasa Indonesia sebelumnya. Dimasukin bab itu, dimasukin bab itu. Yang menarik, di kitab-kitab tajwid berbahasa Arab yang ditulis di luar Indonesia, nggak ada bab tersebut. Ya bahkan saya nanya ke Syekh Hasan Mustafa Al-Waraqi, beliau pun asing mendengar istilah tersebut. Dan nggak tahu ada istilah harus mengikhfakan di akhir bacaan. Begitu. Dan beliau menjelaskan enggak, yang tepat harus jelas. Yang tepat harus jelas. Masih ada videonya. Belum lama, beberapa hari yang lalu. Masih anget videonya, gitu. Dan saya bilang sama beliau, boleh nggak di-share, tapi nanti saya kasih penjelasan bahasa Indonesia. Boleh, kata beliau. Insya Allah nanti saya buat. Jadi, kayak reaction gitu ya. Video reaction, beliau ngomong, nanti saya jelasin. Nggak perlu pakai subtitle. Capek pakai subtitle. Bikin subtitle itu capek, lebih capek daripada bikin video biasa. Hasan Mustafa Al-Waraqi. Salah seorang ahli qiraat ya. Ahli qiraat. Baik. Kemudian bagaimana kalau iltiqau sakinainnya di tengah? Kalau tadi kan di akhir. Gimana kalau iltiqau sakinainnya di tengah? Maka ada 3 jenis. Yang pertama, pertemuan mad dengan sukun yang berbeda kata. Mad ketemu sukun beda kata. Gimana caranya? Fi ketemu dunia, gimana caranya? Fi ketemu dunia, bagaimana caranya? Dihilangkan madnya, hadzful mad. Qala ketemu alhamdulillah. Biasa qala alhamdulillah. Walaupun menurut sebagian ulama mesti dinabar untuk menunjukkan dia 2 orang yang berbicara. Jadi kalau mad ketemu sukun beda kata, maka solusinya adalah hadzful mad. Jadi nggak dibaca begini, fid dunya wa fil akhirah. Kenapa dipanjangin? Kan mad. Enggak. Ini iltiqau sakinain, maka madnya dihilangkan. Kalau madnya ketemu sukun pada satu kata, maka zuyida. Ditambahkan panjangnya menjadi mad apa? Mad ketemu sukun pada satu kata, mad apa? Mad lazim. Ya, contohnya al-an, atau misalnya di harfi sim mim. Enggak dibaca begini kan? Mim 2 harakat. Nah. Dipahami? Paham? Mudah ya? Karena ini udah dibahas, udah disinggung. Begitu. Khair. Nah, yang ketiga bukan mad. Yang pertama sukun, yang kedua sukun, dua-duanya bukan mad. Apa yang mesti dilakukan? Maka hurrik, diberi harokat untuk huruf sukun yang pertama. Diberi harokat untuk huruf sukun yang pertama. Asalnya apa harokat yang diberikan? Asalnya apa? Kasrah. Kenapa kasrah? Nah, udah ada ini di layar ya. Ada nggak? Ada. Dianggap paling ringan untuk diucapkan. Kecuali mim jamak dan wawlin yang menunjukkan jamak. Maka diberi harokat dhammah. Ada tambahan-tambahannya ya. Soalnya kita detail sekarang. Kalau kemarin kan cuma sisipan-sisipan. Contohnya apa mim jamak? Hum al-muflihun. Maka dibaca apa? Kenapa kok bukan kasroh tapi dhammah? Karena jamak itu asalnya dhammah. Humul, bukan humil muflihun, bukan. Malah lucu kan kedengarannya? Malah lucu.
Humul muflihun. Terus yang wawlin itu bagaimana? Contoh. Wa'asau. Aslinya sukun. Wa'asau. Berarti lin kan? Wa'asau. Ketemu ar-rasul. Berarti wa'asawur rasul. Nggak bisa. Bagaimana cara bacanya? Wa'asawur. Oh, domah juga. Atau misalnya lafaz yang lain. Da'awullah. Hati-hati, ada da'awallah, ada da'awullah. Kalau da'awallah, 2. Da'awullah, banyak. Beda. Ya, hati-hati, beda. Ini kenapa? Aslinya ya sukun. Asaw. Tapi karena ketemu sukun lagi, maka didommahkan. Maka didommah. Dan ini sebetulnya semuanya kaidah bahasa Arab. Ini kaidah bahasa Arab. Jadi ngomong sehari-hari pun begitu. Orang-orang Arab ngomong sehari-hari ketika ada iltiqa'us sakinain ini takhallus begini, takhallusnya. Kemudian ada enggak yang iltiqa'us sakinain ini bacanya fathah, bukan kasrah, bukan dhammah? Ada. Apa itu? Yang pertama adalah kata min. Kata min. Dan yang kedua adalah awal Ali Imran. Contoh min, minal, aslinya apa? Minal jinnati wan nas. Gak bisa dibaca kan? Min ketemu al-jinnati wan nas. Maka cara baca bagaimana? Minal jinnati wan nas. Susah. Untuk mempermudah cara baca, maka min ditambahkan fathah. Minal jinnati wan nas. Mudah, insyaallah. Dan yang terakhir adalah alif lam mim ketika diwasal. Ini sudah dibahas di bab isti'adzah dan basmalah kemarin, ya. Jadi cara bacanya adalah dibaca fathah, boleh qasar, boleh mad. Boleh qasar, boleh mad. Kalau qasar, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau mad 6 harakat, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini kalau wasal. Kalau waqaf, ya waqaf saja. Waqaf hanya ada satu cara, dengan mad 6 harakat. Jadi untuk iltiqa'us sakinain, maka di sini kita dapatkan beberapa poin. Kalau pertemuan dua sukunnya mad ketemu sukun pada dua kata berbeda, baca nggak satunya? Baca. Maka qala alhamdulillah dibaca qala alhamdulillah. Hadzful mad takhallusnya min ketemu al-jinnah hurik fathah minal jinnati wan nas. Alif lam mim juga hurik. Humul muflihun hurik. Ini rutabtum hurik. Bi'salism. Bi'salism dibaca bi'salism hurik atau tahrik. Kemudian ad ninil lati. Nah, ini yang tadi nyambung sama tanwin. Ad nin ketemu allati. Maka cara bacanya ad ninillati. Atau misalnya yang lain apa? Asalnya adnin allati. Dia kan sebetulnya adnin. Nun ya. Sebetulnya kan nun. Adnin ketemu allati. Maka takhallusnya adalah adninillati. Adninillati. Sama seperti aulah wan faddu. Maka cara bacanya aulah wanil faddu. Atau dan banyak contoh yang lain. Banyak contoh yang banyak sekali, tinggal cari dalam mushaf. Pokoknya kalau ada hal seperti ini, tanwin ketemu hamzah wasal, maka tanwinnya jadi kasroh. Nun tanwinnya jadi kasroh. Wallahu taala a'lam. Sebetulnya di sini ada beberapa slide lagi, tapi kita pending karena masih ada satu pertemuan lagi Senin malam Selasa. Belum dipakai kajian lagi, masih dipakai murojaah dan tambahan. Maka sekarang kita buka sesi tanya jawab dan murojaatu fatul atfal apabila ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol ya. Ya adninilati hurik juga deh. Istilahnya hurik. Kasrah. Tahrik. Boleh tahrik, boleh hurik. Hurik. Tahrik itu dikasrohkan. Hurik itu kalau tahrik itu mengkasrohkan. Hurik dikasrohkan. Silakan. Atau tufatul atfalnya udah beres semuanya? Oh, banyak nih. Silakan, Kak Naswa dulu.
Oh, yang Tufa dulu, silakan yang Tufa dulu, silakan. Khalifah. Khalifah atau siapa ini? Oh, adiknya. Iya, nggak apa-apa. Namanya siapa namanya? Aisyah. Mirip ya? Ya iyalah, kakak adik. Silakan. Hah? Namanya? Yang mana? Antara dua itu bingung. Banyak yang masih bingung. Oh, yang masih bingung. Iya, silakan. Adiknya Kak Alifah. Apa perbedaan talaqi dan musyafahah? Talqin. Oh, talqin. Kirain talaqi. Talqin artinya adalah seorang guru membacakan kepada murid, muridnya menyimak, dan muridnya mengulangi bacaan guru tersebut. Terus musyafahah apa? Talqin adalah salah satu jenis musyafahah. Talqin adalah salah satu jenis musyafahah. Memangnya musyafahah ada beberapa cara? Banyak. Yang paling bagus talqin. Ada nggak musyafahah yang lain? Ada apa? As-sama'. Ini bagian dari musyafahah. Kita mendengar dari bibir guru kita. Musyafahah juga kan? Musyafahah. Atau sebaliknya, qiraatan aradhan, kita yang baca kepada guru. Ini pun musyafahah disebutnya. Jadi musyafahah itu kita belajar ke guru dari lisan ke lisan. Yang paling bagus apa? Talqin. Yang paling bagus adalah talqin. Musyafahah itu apa? Belajar kepada seorang guru dari musyafahah itu dari kata syafatain ya. Nggak enak kalau bahasa Indonesia dari bibir ke bibir gitu. Kesannya kayak gimana gitu kan. Yang tepat adalah kalau dalam bahasa Indonesia dari lisan ke lisan. Karena rasa bahasa memang beda-beda. Jadi jangan mentang-mentang musyafahah diterjemahkan dari bibir ke bibir gitu. Nggak enak. Ya kan? Yang tepat kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya sesuai dengan rasa bahasa Indonesia dari lisan ke lisan. Gitu ya. Seperti itu ya. Difahami? Alhamdulillah. Saudari, fadal. Ada kan di situ? Jawabnya kan panjang. Bisa nggak diperpendek gitu? Atau kayak gimana ya? Ya singkat sendiri aja lah. Antum ringkas sendiri aja lah. Kalau jawabnya panjang emang kenapa? Kayaknya nggak terlalu panjang-panjang amat, nggak sampai satu paragraf perbedaannya. Kan sederhana. Apa bedanya ikhfa dengan idgham naqis? Kalau ikhfa itu dominan huruf yang pertama, idgham naqis dominan huruf yang kedua. Kan kemudian dijelaskan kenapa? Karena pada ikhfa makhraj huruf kedua baru dipersiapkan dan pada idgham naqis huruf pertama justru hanya tinggal tersisa sebagian sifatnya saja. Gitu, Ustaz. Kayaknya pendek segitu kalau menurut saya. Cuma 3 baris doang kan? Pendek gitulah. Nggak sampai 5 baris, 10 baris. Tergantung font. Fontnya diperkecil nanti supaya pendek. Kalau caranya pendek bagaimana? Fontnya diperkecil. Kalau fontnya diperbesar, jadi panjang lagi ntar. Jadi 1 halaman. Ada lagi yang tanyakan? Ini dulu, Kak Haikal, silakan. Kenapa tingkatan mad? Apakah mad muttasil dan mad munfasil bisa naik ke lazim? Jawabannya secara zatnya nggak bisa. Secara zatnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena beda. Yang satu ketemu hamzah, yang satu ketemu sukun. Paham nggak? Yang satu ketemu hamzah, yang satu ketemu sukun. Kecuali kalau ada satu mad, tapi di situ beberapa sebab, maka diambil yang lazimnya. Kalau sukunnya sukun asli. Cuma si mad mutasilnya bisa naik, nggak bisa naik. Munfasil bisa naik maksimal ke levelnya mutasil. Bisa turun ke levelnya mad asli. Seperti itu. Ya. Yang bisa naik turun apa saja berarti munfasil dan arid lis sukun.
munfasil dan arid lissukun. Ini yang di YouTube afwan kalau layarnya kecil karena udah nggak bisa digedein lagi, itu udah full. Silakan. Gimana? Mad lazim harfi? Ya, udah dijelasin. Apakah pada mad lazim harfi yang ikhfa seperti ain sin qaf, kemudian kaf haya ain shad, apakah dia masuknya mutsaqqal atau mukhaffaf? Dulu waktu pas materi ini ada yang nanya ini juga. Terus saya jawab apa? Mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena definisi. Kembali ke definisi. Apa definisi mukhaffaf? Kata Al-Imam Al-Jamzuri, kilahuma mutsaqqalun in udghima mukhaffafun kullun fi dalamil dhamma. Maka patokannya apa berarti? Idgham. Patokannya idgham. Ikhfa idgham bukan? Ikhfa bukan idgham. Jadi patokannya adalah idgham. Cuma waktu itu saya lupa apakah ngasih tambahan penjelasan atau enggak. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mad lazim harfi yang diikhfakan itu disebut dengan mad lazim harfi syabih bil mutsaqqal. Lagi-lagi syabih, lagi-lagi syabih. Syabih bil mutsaqqal. Cuma istilah ini enggak digunakan oleh para ulama mutaqaddimin. Jadi istilah yang muhdath, istilah yang baru, enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Ini istilah yang baru. Seperti itu. Dipahami? Boleh, silakan. Kumpulin aja. Kalau nggak selesai, ya biar bisa kita lanjutkan nanti. Tapi kalau misalnya sekarang masih semangat, masih pada melek, kuat, nggak ada cucian, ya boleh, nggak apa-apa insya Allah ya. Ada cucian? Kalau ada cucian ya boleh izin. Ada yang sakit? Istrinya sakit. Betul. Ada tanyakan lagi? Boleh, silakan. Habisi. Apakah badal bisa naik tingkat? Kemarin udah dibahas. Oh, kenapa nggak bisa naik tingkat? Karena apa sebabnya dia naik tingkat? Ya justru karena dia nggak punya sebab untuk naik tingkat, maka dia nggak bisa naik tingkat. Karena dia panjangnya bukan karena sukun yang bisa menyamakan dengan mad lazim, dia juga sebabnya bukan hamzah yang berada setelah kalimat yang bisa naik ke tingkat mad muttasil. Terus dia mau naik kemana? Kalau dia naik, kira-kira naiknya kemana? Justru karena nggak ada alasan yang buat dia naik. Makanya kalau misalnya ada yang nanya, kenapa mad badal kok nggak naik? Mau naik kemana dia? Naik ke munfasil aja nggak bisa. Munfasil itu harus ketemu hamzah pada kata yang berbeda. Naik ke mutasil nggak bisa, karena mutasil harus bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Naik ke lazim, apalagi itu sukun. Ini hamzahnya sebelum mad. Ya sudah, dia berada di sana saja selamanya, forever and ever. Begitu. Daiman abadan abada. Khalidina fiha gitu. Ada lagi? Silakan. Silakan. Yang bisa naik tingkat itu yang mana? Yang bisa naik turun tingkat mad apa saja tadi? Mad munfasil dan arid lisukun. Kenapa munfasil bisa naik tingkat? Karena ada sebagian ulama yang menilai munfasil itu keadaannya sama dengan muttasil. Dia maksimalnya di muttasil naik. Kenapa mad arid lisukun bisa naik tingkat? Karena ada sebagian ulama yang menilai bahwa mad arid keadaannya sama dengan lazim. Sekarang mad badal keadaannya sama dengan apa? Ya nggak ada. Ya. Selesai dal badal gitu ya. Baik, silakan. Boleh. Ya.
Ujung-ujungnya saya nggak paham ujungnya. Ujungnya saya nggak paham. Apakah karena sebagian qurra berpendapat betul. Tadi saya nggak gitu bahasanya tadi antum bikin bingung tadi. Kenapa ketika mad muttasil dan mad arid li sukun bertemu pada satu mad yang sama seperti minas sama, kita ngamalin muttasilnya 4. Kemudian ngamalin ngamalin arid li sukunnya 6. Mana yang dipilih? 6. Kenapa dipilih 6? Karena arid li sukunnya naik tingkat ke mad lazim. Kenapa naik tingkat? Dengan anggapan bahwa sukun arid kedudukannya sama dengan sukun asli. Begitu. Betul. Mumtaz, barakallahu fikum. Khair, ada lagi? Ada lagi? Boleh. Siapa? Asal Sabilu Syafi. Asy-Syaikh Syafi. Bukan Syafi'i, Syafi. Asal Sabilu Syafi, dan ini bukan kitab uraian. Ini berupa nazam. Ini berupa nazam. Asal Sabilu Syafi berupa nazam. Begitu. Baik, ada lagi? Bagaimana kalau aridnya tadi muttasil dan muttasilnya kita baca 4. Aridnya kita baca 4. Pas ketemu minas sama, baca berapa? Ya udah 4. Ngapain juga kan sama, udah sama-sama 4. Nggak perlu kita unggulkan. Mau menang manapun hasilnya sama. Mau yang menang manapun hasilnya sama 4. Jadi amalkan secara bersamaan, tidak masalah. Baik, ada lagi? Makanya disebut mad muttasil arid. Apakah mad tabi'i masuknya ke jenis atau ke hukum? Apa? Jenis. Hukumnya mad tabi'i apa? Nggak ada hukumnya. Disebut tabi'i saja. Mad iwad itu hukumnya tabi'i, maksudnya bagaimana? Maksudnya digolongkan ke dalam mad tabi'i. Maksudnya mad iwad hukumnya tabi'i itu digolongkan ke dalam mad tabi'i. Kemudian mad badal dalam hafs, hukumnya tabi'i, digolongkan ke dalam tabi'i. Jadi bukan hukum mad yang sama seperti pada mad fari ada lazim, wajib, jaiz, qasr, enggak begitu. Jadi dia mad tabi'i hukumnya apa? Ya tabi'i gitu, udah selesai. Boleh juga disebut tidak memiliki hukum. Maksudnya tidak memiliki hukum apa? Enggak nambah lebih dari 2. Itu maksudnya. Gimana, Tansu? Karena hukum itu hanya terjadi pada mad fari. Maksudnya apa? Karena mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat itu hanya terjadi pada mad far'i. Begitu. Itu aslinya hukum mad itu adalah aturan nambah kadar mad kan? Kalau tabi'i ditambah nggak? Berarti punya hukum nggak? Nggak punya. Atau bisa juga kita sebut, ya tadi, hukumnya apa? Ya tabi'i hukumnya, nggak punya hukum, maksudnya begitu. Jadi ketika kita mengatakan hukumnya apa? Tabi'i, artinya apa? Nggak punya hukum, nggak bisa ditambah lebih dari 2. Jadi ketika saya mengatakan misalnya mad iwad hukumnya tabi'i, maksudnya apa? Nggak bisa ditambah lebih dari 2. Mad badal hukumnya apa? Mad tabi'i maksudnya apa? Nggak bisa ditambah lebih dari 2. Begitu ya? Dipahami ya? Baik. Ada lagi? Tarkul furjah sama intibaku syafatain. Udah dijelasin. Mana yang diamalkan? Ya kalau antum mengamalkan pribadi bebas. Antum silakan kaji. Dalam konteks taklim kan, silakan antum kaji. Mana yang lebih kuat? Apakah merapatkan bibir secara lunak atau merenggangkannya ketika ikhfa syafawi ataupun iqlab? Adapun pilihan saya, atau nanti ketika antum talaki, ya mau nggak mau berarti saya akan menyuruh antum untuk merapatkan kedua bibir. Tapi bukan berarti yang lain salah, enggak. Antum masih terbuka peluang untuk mengkaji dan mencari mana yang arjah. Saya nggak bilang yang satu benar, yang lain salah. Ini hanya pilihan saja.
Lalu mana yang diamalkan? Maka yang diamalkan misalnya dalam konteks talaki harus mengikuti guru. Kalau misalnya dalam lembaga, ada ketentuan lembaga supaya nggak berantakan misalnya gitu, ya sudah, diseragamkan. Tapi antum di luar lembaga itu mau ngajar, ya silahkan, itu bebas. Jadi jawabannya antum bisa variatif untuk masalah ini. Untuk masalah ini jawabannya bisa variatif. Yang penting maknanya atau maksudnya tepat. Baik, ada lagi? Ada tanyakan lagi? Masih, bagus ini. Ngumpulin pertanyaan banyak nih. Nanti bisa dibuat cerdas cermat juga kan? Ya. Ya, Reva. Apa alasan sukun asli menjadi sebab terkuat? Apa alasannya? Hah? Kenapa Kak Isna? Yang udah lulus ujian, cie. Apa alasannya? Kenapa sukun asli dinilai menjadi sebab yang paling kuat? Salah satu alasannya karena seluruh qiraat bacanya 6. Kemudian kalau ada yang nanya lagi, kenapa kok seluruh riwayat bacanya 6? Karena riwayah, ya selesai. Karena orang-orang Arab menilai khofa yang terjadi. Ada yang tahu sifat khofa? Sifat yang dipelajari untuk dihilangkan. Sifat khofa salah satunya terjadi pada mad. Sifat khofa salah satunya terjadi pada mad. Kapan khofanya mad ini menjadi besar? Menurut apa? Menurut orang-orang Arab secara umum, khofa pada huruf mad menjadi sangat besar ketika bertemu sukun. Maka kalau nggak bisa dilawan bagaimana? Nyerah, hadful mad, dihilangin aja madnya sekalian. Kalau bisa dilawan bagaimana? Dipanjangkan sampai dengan kadar panjang yang tertinggi, 6 harokat. Kenapa? Karena kalau nggak 6 harokat, khofanya masih ada. Itu secara teori. Itu secara teori. Ya mau dibilang cocok logi juga nggak apa-apa. Teorinya begitu. Karena orang-orang Arab menilai secara umum bahwa khofa pada mad menjadi lebih besar keadaannya ketika bertemu sukun dibandingkan ketika bertemu hamzah. Begitu. Betul. Makanya kalau beda kata, udahlah nggak bisa ngelawan kita. Misalnya begitu. Kata madnya, saya kalaupun ngelawan kalah. Terus apa yang dilakukan? Sudah, saya nyerah saja. Hadful mad. Kalau satu kata, bisa ngelawan. Tapi harus lawannya harus super power. Dengan kekuatan penuh. Berapa? Jadi 6 harokat. Begitu. Khair, dipahami? Secara teorinya begitu. Ada lagi tanyakan? Kenapa dalam deretan huruf hijaiyah, di mana ketika dalam huruf muqatta'ah dibaca dengan mad tabi'i harfi, enggak dibaca dengan mad lazim, padahal dalam pengucapan hurufnya ada hamzah di belakangnya. Ha, ba, ta, ta, to, ha, ya. Aslinya dalam bahasa Arab ada hamzahnya. Kenapa dalam Al-Quran kok enggak pakai hamzah? Maka di sini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama menilai justru yang lebih fasih enggak pakai hamzah. Makanya Al-Quran tidak menggunakan hamzah. Justru nama yang paling fasih enggak pakai hamzah. Ini pendapat yang pertama. Terus, kenapa orang-orang menggunakan hamzah, yaitu bahasa yang kurang fasih? Yang fasihnya nggak pakai hamzah. Pendapat yang kedua mengatakan tetap yang fasih yang pakai hamzah. Adapun di dalam Al-Quran tidak menggunakan hamzah adalah litakhfif, untuk meringankan pengucapan. Maka dihilangkan hamzahnya. Di sini ada 2 pendapat, ya. Ada 2 pendapat. Begitu. Allahu ta'ala alam.
Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz Famil, ada yang tanyakan nggak? Udah paham semuanya insya Allah dari A sampai Z. Siap buka daurah? Masya Allah. Daurah Syarah Tuhfatul Atfal wal Gilmani fi Tajwidil Quran bersama Ustadzuna Fahmil Huda. Amin. Barakallahu fiik. Yang apa? Nama? Oh, kemarin juga yang nanya itu. Al-Harits kan gak disebutkan. Kenapa Malikiyah kok nyebutin Al-Harits? Karena Al-Harits masih nyambung secara kekerabatan. Jadi inilah kemudian bagaimana cara berpikirnya ulama. Mereka nggak melihat teks, tapi melihat konteks. Karena masih nyambung, itu satu keluarga semua. Jadi kalau misalnya hadis tersebut tidak disebutkan, bukan berarti tidak termasuk. Jadi istilahnya apa? Kalau majas pars prototol ya. Sebagian untuk seluruhnya. Aku tidak melihat batang hidungnya, misalnya. Apakah maksudnya batang hidungnya doang yang nggak kelihatan? Enggak kan? Maksudnya seluruhnya. Yang disebutnya berapa? Sebagian. Ini adalah menyebut sebagian untuk menunjukkan seluruhnya. Itu majas namanya. Seperti itu. Dalam hadis ada yang begitu-begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi yang tanyakan? Masya Allah, cukup jelas. Oh, masih ada. Silakan. Boleh, apa? Kenapa ijazah untuk Tuhfatul Atfal terputus di Syekh Al-Mutawalli? Jawabannya, karena sampai sekarang kita tidak menemukan ijazah khas untuk Tuhfatul Atfal di atasnya Syekh Al-Mutawalli. Belum ditemukan sampai sekarang. Syekh Mutawalli punya guru? Nggak punya. Tapi dapat ijazah Tuhfatul Atfal nggak dari gurunya? Wallahu ta'ala a'lam. Ini masalahnya. Belum terbukti. Untuk ijazah khosoh, jalur ilmu, jalur ahli qiraat. Tapi kalau ijazah amma justru ada. Yang jalur ahlul riwayah itu. Begitu ya. Kalau ijazah khosoh belum jelas kedudukannya. Kok bisa? Ya bisa-bisa saja, nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi ada kitab-kitab yang memang sanadnya ini masih belum jelas. Contohnya apa? Ta'limul Muta'alim. Ada sanadnya nggak? Nggak ada. Itu wijadah, ditemukan. Jadi ada kitab bagus ditemukan oleh orang-orang generasi setelahnya. Wah, ditulis oleh, ada tulisannya Syekh Az-Zarnuji. Zarnuji apa ya? Tahun sekian. Kayaknya yang ini. Makanya belum tahu siapa penulisnya. Az-Zarnuji yang mana? Para ulama masih beda pendapat. Begitu. Tidak masalah. Kitab yang tidak jelas penulisnya, tidak ada sanadnya, apakah bisa dipelajari? Ya bisa-bisa saja. Boleh-boleh saja selama isinya bermanfaat. Atau misalnya kalau dalam nazam ada nazam Baiquniyah dalam ilmu hadis. Siapa itu Imam Baiquni? Allah Ta'ala. Masih belum jelas. Begitu ya. Seperti itu. Jadi karena belum ditemukan jalur periwayatan yang dibuktikan kesahihannya di atas Syekh Al-Mutawalli. Cuma banyak orang yang mengira Syekh Al-Mutawalli muridnya Al-Imam Al-Jamzuri. Makanya ngitung sanad sampai situ. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, saya generasi kelima. Generasi kelima gimana? Syekh Al-Mutawalli ke atas itu sekitar 4 orang. Ya. Nah, iya, nggak paham. Banyak orang yang nggak paham. Makanya ketika kita belajar riwayah, kita harus paham. Jangan sampai dalam tanda petik dijadikan bahan tertawaan oleh orang-orang yang paham riwayah. Gimana? Kalau nggak tahu sih dia nggak disebut berdusta ya. Ya orang jahil aja berarti disebutnya. Jahil. Tapi jahilnya kalau dia udah dikasih tahu masih bersikukuh, ngeyel, berarti jahilnya jahil murakkab. Udah nggak bisa diambil riwayatnya kalau begitu. Silakan. Syekh As-Samannudi, sekitar 2 generasi di atas kita. Murid beliau, Syekh Ibrahim Al-Muallim masih hidup. Saya dapat sanad dari Syekh Ibrahim Al-Muallim, dari Syekh Ibrahim As-Samannudi. Jadi dulu saya mendengar sebagian riwayah dari Syekh Ibrahim Al-Muallim, beliau mengijazahkan seluruh tulisan-tulisan Syekh As-Samannudi.
Sekitar 2 generasi. Berarti sekitar sezaman dengan Syekh Utsman Murad. Karena 2 generasi. Begitu. Mesir dari Samanud, kota Samanud. Mesir. Afwan. Ada lagi? Di YouTube ada yang nanya, apa perbedaan halqi dengan hakiki? Apa bedanya halqi sama hakiki? Ini nggak nyambung. Idhar halqi, ikhfa hakiki. Ini jauh. Kenapa idhar halqi disebut idhar halqi? Karena huruf tersebut berasal dari halaq, tenggorokan. Kenapa ikhfa hakiki disebut ikhfa hakiki? Coba, ayo. Kenapa ikhfa hakiki disebut ikhfa hakiki? Karena keadaan ikhfanya itu lebih kuat dibandingkan ikhfa syafawi. Yang pertama. Keadaan ikhfanya lebih kuat dibandingkan ikhfa syafawi. Berikutnya apa? Berikutnya adalah bahwa di sana para ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Semuanya sepakat ikhfa. Kalau yang ikhfa syafawi, ada yang ikhfa, ada yang idhar. Mumtaz. Siapa di antara ulama yang berpendapat idhar di ikhfa syafawi? Masya Allah, barakallahu fikum. Al-Imam Hakim bin Abi Thalib Al-Qaisi. Masya Allah. Gimana ikhwan berdiam-diam baik? Tawadu, Masya Allah, tawadu ya. Seperti itu. Jadi kenapa disebutnya hakiki? Yang pertama karena ikhfanya lebih tampak. Yang kedua karena para ulama tidak berbeda pendapat. Dan yang ketiga ya untuk membedakan dengan ikhfa syafawi. Siapa namanya? Al-Imam siapa, Ustaz? Al-Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Kitabnya apa? Ar-Ri'ayah. Ar-Ri'ayah. Kenapa huruf ro tidak dibaca dengan hamzah? Ini pertanyaannya tadi sudah dijawab ya. Ini dari YouTube. Sudah. Jadi karena apa? Ada 2 alasan. Yang pertama, sebagian ulama menilai justru yang fasih tanpa hamzah. Kemudian sebagian ulama yang lain menilai bukan. Yang fasih tetap pakai hamzah, tapi nggak pakai hamzah digunakan untuk meringankan. Li takhfif wa tashil. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Anasul silakan. Ada nggak kekhususan seperti ini dalam riwayat yang lain? Ada. Kenapa dibuat bab khusus? Karena dia nggak ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Masuknya bab apa? Do'fan, do'fin, du'fan, do'in. Maksudnya bab apa? Nggak ada kan? Gimana? Yang iltiqo sakinain. Kalau iltiqo sakinain ini umum. Iltiqo sakinain umum. Kenapa tadi dimasukkan berkaitan dengan istilah nun wiqayah? Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang keliru mengistilahkan nun wiqayah. Makanya tadi dimasukkan pembahasan nun iltiqo sakinain. Jadi di sini kekhususan riwayah Hafs jalur syatibiyah plus hal-hal yang mungkin mesti diperjelas kedudukannya begitu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau iltiqo sakinain aslinya bahasa Arab, jadi berlaku umum. Jadi berlaku umum. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Silakan, berarti kumpulkan kembali pertanyaan. Berjumpa kembali insya Allah Senin malam Selasa, malam sebelum ujian. Malam terakhir sebelum ujian, Masya Allah. Habisi di sana. Di sini sedikit kok, tambahannya sedikit di sini. Nanti ada tambahan materi dulu sedikit ya. Ada wakaf pada atani, salah sila, masalah firkin udah pada paham. Idhar riwayah juga pada paham. Sebetulnya cuma ingin ditekankan kembali. Karena itu kekhususan riwayat Imam Hafs jalur asy-Syatibiyah. Allahu ta'ala alam. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini untuk pertemuan malam ini. Fanaqtafi bihadza. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.